kehidupan manusia di dunia. Sekarang bisa saya mengerti saja buku karya Dewi Lestari ini. Halo Sobat Literasi, selamat datang kembali di podcast Literasi. Nah, di podcast Literasi ini seperti biasa kita akan menceritakan tentang buku-buku yang menarik perhatian, kemudian yang lagi viral, yang punya makna dan filosofi yang bagus sekali untuk kehidupan manusia di dunia ini. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang sebuah buku yang sangat menarik, yang kemudian pernah menjadi bestseller juga. Tentunya buku yang juga sangat digemari oleh para pecinta kopi. Nah, mungkin teman-teman pada sudah pernah mendengar buku dengan judul Filosofi Kopi karya dari Dewi Lestari. Nah, sekarang hari ini kita kedatangan seorang pecinta buku, Mas Didi. Ya. Apa kabar Mas Didi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Didi ini seorang pecinta buku yang sering membaca buku-buku populer juga ya Mas Didi ya. Ya seperti itu. Selain pecinta buku juga, karena kita membahas filosofi kopi ini, saya juga pecinta kopi. Pecinta kopi, jadi pas banget nyambung, ya, jadi nyambung gitu. Oke. Mas Didi ini dia akan menceritakan bagaimana tentang alur cerita ataupun makna-makna yang terkandung di dalam buku filosofi kopi ini, Mas Didi ya. Ya, kemungkinan seperti itu. Yang sebisa saya mengerti saja. Cuma kalau detailnya mungkin tidak. Gitu. Kita kupas sedikit-sedikit apa yang ada di dalam buku filosofi kopi ini. Jadi Mas Didi, kenapa sih pertama kok mulai menyukai buku filosofi ini? Apa yang menarik menurut Mas Didi? Yang pertama yang membuat kesan menarik dari buku filosofi kopi sendiri adalah dimana buku karya Dewi Lestari ini awalnya itu hanya sekedar kumpulan cerpen. Kemudian yang saya pikirkan kemungkinan buku ini terlalu menarik, jadi kumpulan cerpen itu diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Itu yang membuat saya menarik hati untuk membaca buku tersebut. Gitu. Jadi udah pernah nonton filmnya sebelumnya? Saya malah lebih dulu menonton filmnya daripada membaca bukunya. Maka saya ketika saya berkunjung ke Dinas Perpustakaan Kota Langsa, ada buku filosofi kopi. Nah, di situ yang membuat saya menarik untuk membacanya karena saya telah menonton filmnya. Gitu. Berarti berawal dari nonton film dulu, baru kemudian ada bukunya, wah kayaknya seru. Ya, ada beberapa orang yang biasanya memang lebih menikmati kalau kita baca buku ya daripada nonton filmnya gitu. Karena kita kan filmnya udah tahu apakah film itu sama dengan di buku, kan kita di buku belum tahu, makanya saya menarik untuk membaca buku itu. Apakah sama gitu. Nah, kalau tokoh-tokoh utamanya sendiri siapa aja Mas di buku filosofi kopi ini? Ya itu tokohnya antara film dan buku itu ya sama. Yang pertama Ben ini kan seorang barista yang perfeksionis. Artinya dia punya cita-cita ingin menciptakan kopi yang memang benar-benar sempurna. Kemudian ada temannya si Jody ini seorang pengelola kedai kopi. Yang memang manajemen dia itu cuma berpikir tentang bisnis. Nah, jadi sebenarnya antara Ben dan Jody ini sendiri mempunyai ketegangan untuk mengelola kedai kopi tersebut. Dari situlah saya berpikir untuk membaca apa sih makna dari orang ini berdua gitu. Di antara Ben dan Jody. Kemudian selain itu juga yang membuat menarik dari buku ini adalah dengan judul filosofi kopi. Di buku itu tidak hanya bercerita tentang minuman, kan kita ketahui sendiri bahwasannya kopi itu minuman, tapi selain dia bercerita tentang bagaimana nikmatnya menyeduh kopi yang sempurna, juga menceritakan tentang perjalanan hidup, pencarian makna, dan pencarian jati diri karakter-karakter atau tokoh-tokoh di buku tersebut. Gitu. Itu yang membuat saya menarik untuk membacanya. Ada tokoh lain yang menarik perhatian selain Ben dan Jody nggak? Nah, karena di situ kan banyak berbicara tentang Ben dan Jody, kita juga ada aktor satu lagi atau tokoh satu lagi yang bernama
L, L. yang bernama L, itu dia pengusaha kaya. Jadi ada pengusaha kaya, dia melihat ada satu kedai kopi, yaitu yang saya ceritakan tadi, kedai kopi yang dikelola oleh Ben dan Jody. Kemudian dia mempunyai inisiatif untuk investasi ke kedai kopi tersebut. Kalau dari ceritanya kedai kopi itu hampir bangkrut ya, hampir bangkrut. Jadi masuklah L ini untuk menyuntikkan dana atau investasi, tapi dengan penuh tantangan. Artinya ketika dia berinvestasi ke kedai kopi yang dikelola oleh Ben dan Jody itu, selain dia investasi, dia juga memberikan tantangan kepada Ben dan Jody untuk menciptakan kopi yang terbaik di Indonesia. Itulah. Kopi terbaik. Jadi dia mau menyuntikkan dana, tapi mereka harus menciptakan kopi terbaik gitu ya tantangannya. Tadi kan Mas Didi cerita kalau nggak cuma sekedar kopi sih, banyak juga tentang perjalanan hidup, perjalanan Jody dan Ben tadi. Berarti ada unsur petualangan juga di buku ini. Ya, jelas sekali. Petualangannya itu ketika masuklah El menyuntikkan dana atau berinvestasi ke kedai kopi yang dikelola oleh Ben dan Jody. Kemudian kan ada tantangannya yang seperti kita ceritakan tadi, bahwasannya tantangannya untuk menciptakan kopi terenak di Indonesia. Dari awal tantangan tersebut membuat Ben yang seorang barista perfeksionis dan temannya Jody yang memang murni bisnismen. Disitulah awal mulai tantangan mereka berpetualang ke berbagai daerah penghasil kopi. Itulah cari kopi yang bagus ya. Ya, selain itulah kesan petualangannya di cerita ini. Gitu. Jadi dalam petualangan tersebut sudah berkunjung di berbagai daerah. Nah, di suatu daerah mereka ini ketemu dengan yang namanya kopi tiwus. Kopi tiwus, baru dengar juga ini ya, saya juga kopi tiwus. Biasanya yang kita dengar kopi luwak, kopi robusta gitu. Yang paling terkenal kalau di Aceh kan Sanger. Oh iya, Dari situlah kita tahu kopi tiwus itu. Nah, kopi tiwus ini menjadi titik balik si Ben yang seorang perfeksionis itu. Kenapa tuh? Karena dia baru menyadari setelah jumpa kopi tiwus, bahwasanya dia menyadari kalau kopi itu tidak sekedar tentang teknis cara pembuatannya. Artinya dia kan memandang kopi itu harus sempurna, enak, tapi dia tidak memasukkan unsur lainnya. Dia hanya berpikir tentang teknis bagaimana menciptakan kopi yang sempurna. Gitu. Berarti dari ininya, suhunya, dari berat pressnya gitu-gitu ya. Ya biasalah seorang barista kan, kalau barista sejati memang seperti itu. Tapi dia lupa bahwasanya kesempurnaan kopi itu ada unsur lain di dalamnya. Contohnya kopi tiwus ini. Kalau kita berbicara tentang teknis pembuatan kopi tidak seperfect itu kan, tapi yang membuat sempurna kopi tiwus ini adalah ada cerita di dalamnya. Oh, jadi ada histori dari kopi tersebut. Gitu. Di situ menjadi titik balik Ben untuk berpikir lagi, kopi itu tidak diciptakan dengan secara sempurna sekali dengan teknis, tapi juga ada unsur lain di dalamnya gitu, yang membuat kopi itu lebih nikmat untuk dinikmati dan lebih nikmat untuk diseduh. Berarti banyak sekali ini ya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari buku ini tentang filosofi. Ada filosofi lainnya yang Mas Didi ini terkesan gitu dengan buku ini. Kalau yang tadi kita berbicara tentang kesempurnaan, selain itu kita juga ada untuk cerita di filosofi kopi ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya di situ juga ada keseimbangan antara passion dan realitas. Pergulatan Ben dan Jody dalam mengelola kedai tersebut mencerminkan bagaimana mereka mengimpikan masing-masing punya mimpi. Artinya si Ben ingin menciptakan kopi yang terbaik di Indonesia, kemudian Jody juga memikirkan bisnisnya gimana supaya rame gitu. Jadi kan bertentangan ini, belum menemukan satu tujuan artinya gitu. Jadi tantangan kedua orang itu, tapi pada akhirnya mereka bisa menciptakan kolaborasi yang bagus gitu ya Mas Didi ya. Selain kesempurnaan tadi, kita juga sini berbicara tentang keseimbangan passion dan realitas. Artinya dari pergulatan Jody dan Ben tadi yang masing-masing punya mimpi, seharusnya kita
dapat memikirkan bagaimana dalam kondisi saat ini maupun dalam usaha maupun dalam hal lain kita harus mulai menyeimbangkan impian kita dengan tuntutan realitas. Gitu. Jadi jangan terlalu artinya kita tidak boleh dengan ego kita sendiri. Artinya kita harus mengikuti pasar. Bagaimana maunya pasar, bagaimana kita ya seperti itu kalau dalam dunia usaha ya sangat menarik. Makanya di buku ini kita bisa lihat bagaimana orang berdua, Ben dan Jody tadi, bisa satu tujuan yang awal mulanya bersih tegang, yang si Ben maunya ini, yang si Jody mau ini, tapi akhirnya kan mereka mulai memikirkan bagaimana kita harus menyeimbangkan antara impian masing-masing orang dengan tuntutan realitas. Oke, jadi ini ya, walaupun orang punya impian yang setinggi apapun dan bagus sih, tapi tetap harus kita seimbangkan juga dengan realita yang ada gitu ya Mas Gidi ya. Oke, terus kemudian ada juga tentang autentisitas dan keaslian. Artinya perjalanan mereka Kemudian ada juga tentang pesan tentang autentisitas dan keaslian. Artinya kita ketahui perjalanan mereka mengajarkan bahwasannya terkadang nilai-nilai sejati itu tidak bisa kita buat-buat. Keaslian gitu ya, apa adanya kita. Gitu. Artinya ya apa yang kita suguhkan itu harus memang dimulai dari kejujuran dan keaslian, tidak bisa dibuat-buat gitu. Artinya untuk mencapai sebuah tujuan ya menurut saya dapat menarik kesimpulan dari cerita ini ya tentang autentisitas dengan keaslian tadi. Artinya kita harus mengawali semua itu dengan kejujuran dan keaslian, bukan sesuatu hal yang dibuat-buat gitu. Menarik sekali ya. Kalau menurut Mas Didi sendiri, di antara buku-bukunya di Lestari, kenapa sih buku filosofi ini yang paling menarik gitu? Jadi menurut saya filosofi kopi sendiri memang punya tempat yang khusus yang sangat menarik di antara karya-karya di Lestari lainnya. Ini yang pertama dikarenakan fokus yang spesifik pada dunia kopi memberikan keunikan tersendiri menurut saya. Karena filosofi kopi sendiri itu dapat menyampaikan pesan-pesan yang universal menurut saya. Artinya yang kita bicarakan awal tadi bahwasanya bukan tentang hanya kopi gitu, atau minuman yang sering kita minum, tapi juga tentang perjalanan hidup, pencarian makna dan pencarian jati diri. Artinya ya itu cerita itu sangat menarik bagi saya. Meskipun bagi penggemar kopi lebih tertarik lagi karena ada kopinya itu tadi ya. Apalagi kan di Provinsi Aceh sendiri kan memang kedai kopi di mana-mana. Anak muda pun sekarang ngopi. Gitu. Kalau nggak ngopi sehari aja rasanya dunia gelap gulita. Gitu ya. Itulah menurut saya karya Deli Lestari yang ini yang berjudul Filosofi Kopi ini bisa menyampaikan pesan-pesan secara universal, secara menyeluruh bagi pecinta-pecinta kopi. Nggak hanya di Aceh aja, cuma untuk seluruh gitu. Kalau menurut Mas Didi sendiri, siapa aja sih yang cocok membaca buku ini? Artinya kalau ditanya, ini ulang dekat. Kalau ditanya siapa yang cocok membaca buku ini, saya rasa semua unsur bisa membaca. Ya khususnya para pencinta kopi. Kita bisa lihat anak-anak muda sekarang ngopi semua. Mungkin kalau tahu buku ini juga mereka akan membacanya. Atau bahkan ada yang udah nonton, seperti saya udah nonton filmnya cuma belum baca bukunya. Pasti mereka sangat penasaran gitu. Artinya tidak hanya, tapi yang saya katakan tadi tidak hanya untuk para pecandu kopi juga. Siapapun bisa. Pelaku usaha juga bisa baca buku ini atau menonton film ini, karena kan di situ ada pesan dan kesannya untuk pengelolaan usaha yang kita ketahui tadi. Memang kedai kopi yang dikelola oleh Ben dan Jody sendiri kan udah hampir bangkrut. Artinya dari itu kita ketahui bahwasannya Ben dan Jody itu setelah dapat tantangan dari El kan mereka mencari jati diri mereka masing-masing, kemudian mereka juga mencari makna untuk gimana sih cara satu persepsi biar
kedai kopi itu bagus dan bisa terciptanya kopi yang terenak gitu. Gitu. Dan termasuk di situ mengajarkan kita ketahanan mental juga, gimana survive pada saat kedai kita sudah mau bangkrut, kemudian bangkit lagi gitu ya. Jadi enggak apa kan, karena sekarang kadang-kadang disebut generasi sekarang ini gampang kali menyerah, gampang gitu, putus asa, sedikit dihantam. Udah ini mungkin dengan baca ini juga mereka belajar survive gitu ya, bagaimana dengan keadaan yang sulit gitu, ada semangat untuk bangkit lagi dan akhirnya sukses seperti Ben dan Jody. Iya, gitu. Saya pikir kalau melalui buku dan cerita filosofi kopi ini lebih mengena kepada pelaku-pelaku usaha atau anak-anak muda lainnya daripada pesan-pesan motivasi yang kadang kurang diminati. Kalau diceritakan seperti ini kan istilahnya pelaku usaha maupun yang lainnya seperti anak tongkrongan juga dalam pencarian makna juga bisa baca dan bisa menonton filmnya. Artinya dengan cerita seperti ini lebih bisa memahami daripada motivasi-motivasi lainnya. Motivasi gitu ya. Kan sekarang kita zamannya Gen Z itu kan. Gen Z. Itu kan lebih mengabaikan motivasi, lebih ke ego sendiri. Kalau kita pikirkan seperti itu. Ya, apalagi mungkin dibalik tadi gampang down gitu kan, anak-anak Gen Z ini kan juga mereka punya kemampuan untuk menangkap itu lebih cepat ya. Jadi mungkin dengan membaca cerita ini lebih cepat dia menangkap maknanya apa sih di situ gitu. Karena kan ini dibalut dengan cerita yang luar biasa, jadi lebih ya para penonton atau pembaca itu lebih seru untuk membacanya, sekaligus apa sih yang ada di buku ini, apa sih yang ada di film filosofi kopi ini. Artinya ya seperti itu, lebih dia mudah memahami daripada kata-kata motivasi. Lebih tersentuh juga hatinya. Menarik sekali Mas Didi ya. Nah, di antara ini untuk terakhir nih, di antara semua kata-kata motivasi yang ada di cerita itu, ada quote atau kutipan favorit Mas Didi ya? Ada satu kata-kata di buku tersebut yang saat ini masih ada di dalam benak saya, yaitu kopi itu pahit tapi bikin ketagihan. Kopi itu pahit tapi bikin ketagihan. Ya, karena kalau kita nongkrong itu kopi itu kalau manis itu namanya kolak gitu. Jadi memang benar sebenarnya kopi itu pahit tapi bikin ketagihan. Artinya apa? Setiap kita dalam menjalani apapun, kalau kita sudah melewati segala sesuatu hal yang menurut kita pahit dan kita mampu menghadapi itu semua, nanti kita akan berjumpa dengan kesuksesan atau hal apapun yang ada. Ya, hal apapun yang akan kita alami nanti menjadi mudah. Menjadi mudah ya. Itulah yang bisa saya maknakan, yang membuat benak saya masih teringat sampai saat ini di buku tersebut itu. Kopi itu pahit tapi bikin ketagihan. Jadi kalau kita udah mengalami kesulitan gitu, nanti ya selanjutnya akan jadi lebih mudah ya. Kalau orang bacanya biasa aja itu nggak akan ada makna sama dia. Tapi kalau kita memang mencari makna atau mencari hal-hal yang lain di dalam diri kita ketika kita baca buku tersebut, pasti kita dapat pesan itu dapat sampai ke kita gitu. Jadi ini ya semacam renungan juga untuk diri kita sendiri, supaya mungkin dalam kita menjalani kehidupan yang makin lama makin berat ini gitu, kita jadi lebih punya semangat dan motivasi Mas Didi. Iya. Sangat menarik sekali Mas Didi, terima kasih atas waktunya, cukup mengasihkan sih cerita tentang masalah kopi ini. Mungkin nanti kita sambung lagi Boleh. Gitu ya, soalnya karena berkat buku filosofi kopi ini juga saya akhirnya rajin membaca. Akhirnya saya rajin ke perpustakaan Kota Langsa juga kan. Mana tahu ada buku-buku yang lebih seru selain filosofi kopi gitu kan. Ini bukunya nggak saya bawa karena bestseller di situ. Jadi banyak terbatas. Terbatas. Jadi kemudian pas kali ada kemarin berkunjung ya saya bacanya pas di perpus, pas lagi juga nggak ada kegiatan kan, main-main ke perpustakaan Kota Langsa, akhirnya saya baca itu gitu. Artinya apapun yang kita baca sebenarnya kalau kita memaknai dengan sebenar-benarnya ada pelajaran di situ.
Karena buku itu sebuah harta karun yang Iya. bernilai sebenarnya. Oke, terima kasih sekali Siap. Mas Didi atas sharing-sharingnya. Semoga sukses terus Mas Didi dan semakin rajin membaca, rajin Siap. main-main ke dinas perpustakaan gitu biar ramai nanti. Iya. Siapa tahu kita pas lagi jumpa-jumpa di perpustakaan bisa bikin inilah diskusi bareng sama anak-anak yang juga lagi baca Oh, iya. di situ gitu kan. Oke, Karena baik. kan saat ini krisis membaca juga Krisis untuk membaca, anak-anak, ya. sangat krisis membaca. Jadi marilah kita baca buku-buku yang menurut kita menarik. Nggak harus buku pelajaran, tapi buku cerita juga baca aja. Mana tahu itu menarik dan memberikan pengalaman kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, dan akhirnya tahu bahwasannya membaca itu sangat berguna untuk kita. Gitu. Baik Mas Didi, makasih banyak ya, sukses selalu. Baik Sobat Literasi, ini tadi bincang-bincang kita terkait masalah buku filosofi kopi. Nantikan podcast-podcast literasi kami selanjutnya, yang pasti kita akan mengupas buku-buku yang lebih menarik dengan beberapa narasumber yang juga akan semakin bervariasi gitu. Oke, terima kasih atas atensinya. Sehat selalu Sobat Literasi, semoga selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.